Sahabat GKI, bertemu kembali di dalam Sapaan Gembala. Hari ini hari Selasa 12 Desember 2023. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama mohon tuntunan Roh Kudus agar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, sesaat lagi kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menolong dan membimbing setiap kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam hidup keseharian kami. Tuntunlah hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab saat ini diambil dari kitab Matius pasal 18, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Matius pasal 18 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Anthony de Mello di dalam bukunya Doa Sang Katak menuliskan cerita yang menurut saya menarik. Begini ceritanya, seorang gembala saat itu sedang menggembalakan dombanya. Ada seorang yang lewat berkata, "Engkau mempunyai kawanan domba yang bagus. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang domba-domba itu?" "Tentu," kata gembala itu. Orang itu berkata, "Berapa jauh domba-dombamu berjalan setiap hari?" "Yang mana? Yang putih atau yang hitam?" "Yang putih." "Ah, yang putih berjalan sekitar 6 kilometer setiap hari." "Dan yang hitam?" "Yang hitam juga." "Dan berapa banyak rumput yang mereka makan setiap hari?" "Yang mana? Yang putih atau yang hitam?" "Yang putih." "Ah, yang putih makan sekitar 4 pon rumput setiap hari." "Dan yang hitam?" "Yang hitam juga." "Dan berapa banyak bulu yang mereka hasilkan setiap tahun?" "Yang mana? Yang putih atau yang hitam?" "Yang putih." "Ah, menurut perkiraan saya yang putih menghasilkan sekitar 6 pon bulu setiap tahun kalau mereka dicukur." "Lalu dan yang hitam?" "Yang hitam juga." Orang yang bertanya ini menjadi penasaran. "Bolehkah saya bertanya, mengapa engkau mempunyai kebiasaan yang aneh, membedakan dombamu menjadi domba putih dan hitam setiap kali engkau menjawab pertanyaanku?" Gembala itu menjawab, "Tentu saja, yang putih adalah milik saya." "Oh, lalu yang hitam?" "Yang hitam juga," kata gembala itu. Saudara-saudara, Anthony de Mello mengakhiri cerita ini dengan sebuah kesimpulan. Pikiran manusia membuat pemisahan-pemisahan yang oleh Sang Kasih dilihat sebagai satu. Sahabat GKI yang terkasih, acap kali sebagai manusia, saya dan saudara rentan membuat pemisahan-pemisahan pada orang-orang yang dirasa tidak sesuai dengan gambaran ideal menurut kita sendiri. Sehingga dengan mudahnya kita merendahkan, dengan mudahnya kita meninggalkan, dengan mudahnya kita mengucilkan mereka. Tetapi Sang Kasih kembali mengingatkan saudara dan saya melalui perumpamaannya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu?
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki salah seorang dari anak-anak ini hilang. Saudara, apa yang dilakukan sang gembala sangat kontradiktif dengan apa yang biasa dunia lakukan. Kalau dunia berkata, masih ada kok 99 ekor lainnya. Untuk apa susah payah mencari, hanya hilang 1 ekor? Sudahlah, biarkan saja. Tetapi sang gembala bergegas meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan berusaha mencari satu yang sesat sampai dapat. Dan apa yang menjadi muara perumpamaan ini, saudara-saudara, saat sang gembala menemukan kembali domba yang sesat, dan itu menjadi momen yang teramat sangat menggembirakan. Saudara-saudara, gambaran gembala dan domba adalah gambaran Kristus dengan manusia. Sebagai pemimpin yang memiliki hati sang gembala, Yesus memberikan keteladanan hidup yang nyata. Bagaimana dia bergaul, bersahabat, menyentuh dan menyapa para pendosa, para pemungut cukai, orang kusta, dengan penuh kasih kegembalaan. Hal ini kiranya menyadarkan kita di masa Advent ini, agar saudara dan saya juga belajar memiliki hati seperti hati sang gembala, merengkuh, menyahabati, dan memulihkan setiap orang yang selama ini membutuhkan kasih Allah. Bukan justru merendahkan dan mendiskriminasi. Kita diajak membawa mereka ke jalan Tuhan. Yang kedua, yang kita dapat pelajari, marilah dengan rendah hati kita menyadari bahwa kita juga adalah manusia yang mudah sesat, saudara, dan tidak bisa hidup tanpa bimbingan sang gembala sama sekali. Maka dari itu, carilah dia, carilah kekuatannya, carilah wajahnya, dan bayangkan betapa gembiranya sang gembala ketika saya dan saudara yang sesat dan terhilang ini bisa kembali di dalam pelukannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.